Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yuliarko, peserta Latsar CPNS tahun 2022, PPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, kelompok 4 dengan NDH 32. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku yang merupakan tugas dari pengampu materi kami, yaitu Ibu Hajah Syahrida Nurhayah, SOS MSI. Saya adalah terampil pengawas benih tanaman di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unit pelaksana teknis daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tugasnya sendiri melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan varietas, sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura. Jumlah pegawai negeri sipil di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 53 orang dengan didukung beberapa sublaboratorium, yaitu sublaboratorium di Kabupaten Tanah Laut, sublaboratorium Kabupaten Tanah Bumbu, dan sublaboratorium di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. BPSB TPH memiliki visi dan misi yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura mendukung ibu kota negara. Misi yang pertama, mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan utama padi, jagung, dan kacang tanah. Yang kedua, mewujudkan peningkatan produksi tanaman hortikultura utama cabai besar, cabai rawit, bawang merah, dan jeruk. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan dan SDM pertanian. Dan yang keempat, meningkatkan penanganan dampak perubahan iklim atau DPI dan bencana pertanian. Berikut merupakan struktur organisasi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Zainul Arifin SP sebagai Kepala Balai. Kemudian Bapak Indra Wahyudi SE sebagai Kasubag TU, Bapak Taufikur Rahman SP sebagai Kepala Seksi Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih. Berikutnya Bapak Marliansah SP MSI sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih. Dan yang terakhir Bapak Mujiarno SST sebagai Koordinator Fungsional Pengawas Benih Tanaman Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tugas pengawas benih tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan proses produksi benih. Yang kedua, pemeriksaan sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina. Yang ketiga, mengambil contoh benih untuk pemeriksaan mutu. Yang keempat, memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih bina. Yang kelima, melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi, dan pendaftaran peredaran benih bina. Yang keenam, menghentikan sementara peredaran benih apabila ditemukan penyimpangan mengenai mutu benih tetapi memerlukan waktu penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir, menghentikan dan mencabut sertifikasi benih yang terbukti tidak lagi memenuhi standar mutu benih. Jenis pelayanan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu yang pertama, pelayanan penilaian kultivar tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan hortikultura. Dan yang ketiga, pelayanan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Dan yang terakhir yaitu pelayanan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk produk pelayanannya yaitu sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
rekomendasi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura, dan yang terakhir, kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura. Standar layanan dan keterkaitan pencapaian tujuan instansi. Benih harus memiliki kemampuan viabilitas atau daya tumbuh yang baik. Yang kedua, benih memiliki produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, benih memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang baik. Yang keempat, benih memiliki ketahanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim yang tidak menentu. Dan yang terakhir, benih yang beredar di Kalimantan Selatan adalah benih bina yang telah melalui prosedur sertifikasi. Hal yang perlu dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksana tugas menjadi lebih baik yaitu dari perspektif manajemen ASN. Seorang ASN harus memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai ASN. Yang kedua, seorang ASN harus mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga mengikuti latihan dasar fungsional. Yang terakhir yaitu dengan memotivasi diri bahwa dengan bekerja lebih baik akan membuka peluang kita mendapatkan promosi ataupun naik jenjang. Dari perspektif Smart ASN, seorang ASN harus terus mengupdate dan mengupgrade pengetahuan serta skillnya. Contohnya yaitu di mana maraknya pasar online atau marketplace, maka seorang pengawas benih tanaman harus memikirkan langkah strategis untuk mengawasi peredaran benih tanaman pangan yang beredar di pasar online. Berikutnya dengan pemanfaatan teknologi drone. Dengan drone, kita dapat memetakan, menentukan kesesuaian lahan, serta mengukur areal pada sebuah penangkaran benih. Itu tadi pemaparan saya tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.